Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Filsafat BKI yang diampu oleh Bapak dosen Andri Aziz MPhil. Saya Muhammad Rizky Hakim dengan nomor induk mahasiswa 23841302112. Saya Siti Nur Hasanah dengan NIM 23841302209. Saya Salsabila Anjani dengan NIM 23841302113. Saya Lirohia dengan NIM 23841302205. Saya Opik Taufik Ramdhani dengan NIM 23841302220. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang topik pembahasan dakwah sebagai jendela kajian multidisipliner dengan mengambil referensi dari buku Filsafat Dakwah dari Dr. Anissa Listiana MAG. Selamat menyaksikan. Topik yang kelompok kami diskusikan yaitu dakwah sebagai jendela kajian multidisipliner. Nah, kelompok kami mereferensikan sebuah buku yaitu Filsafat Dakwah. Dan buku ini ditulis oleh Dr. Anissa Listiana MAG dan diterbitkan oleh Syaifuddin di Kudus pada tahun 2022. Alasan kelompok kami memilih buku Filsafat Dakwah ini sebagai referensi karena buku ini berbentuk e-learning dan mudah dicari melalui internet. Dan pada bab buku ini juga terdapat topik yang kelompok kami diskusikan yaitu dakwah sebagai kajian jendela multidisipliner. Hal yang dipandang krusial atau sulit dari buku Filsafat Dakwah karya Dr. Listiana MAG ini dapat dilihat melalui sudut pandang filsafat, yakni 3 cabang utama filsafat berupa ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, di mana ontologi mengkaji tentang hakikat dari ilmu dakwah itu sendiri, epistemologi mengkaji tentang ilmu pengetahuan dari ilmu dakwah sendiri, dan aksiologi menilai tentang kegiatan dakwah itu sendiri berupa kajian tentang apakah pengetahuan dakwah serta ilmu dakwah tersebut berdampak serta bisa menjadi solusi untuk mengatasi problematika yang ada di masyarakat itu sendiri. Poin penting dari buku yang telah kelompok kami baca yaitu secara istilah, dakwah merupakan kegiatan mengajak manusia atau orang lain untuk berbuat dalam hal kebaikan dan kembali kepada fitrahnya. Sedangkan multidisipliner adalah cara pandang melalui berbagai disiplin ilmu melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian di masyarakat. Dan dengan demikian dapat memperkaya perspektif berbagai ilmu. Buku ini meliputi bab 1, filsafat dan ruang lingkupnya. Bab 2, ontologi ilmu dakwah dan objek kajiannya. Bab 3, epistemologi filsafat dakwah. Bab 4, ilmu dakwah, perspektif aksiologi. Bab 5, relasi ilmu dakwah dan pengetahuan lain. Bab 6, relasi dakwah dan masyarakat. Bab 7, nilai dakwah dalam kehidupan. Bab 8, dakwah Islam pada era globalisasi. Bab 9, dakwah dan efektivitasnya. Bab 10, visi dakwah masyarakat. Bab 11, dakwah antara kultur dan struktural. Bab 12, dakwah dan universalisme Islam. Bab 13, meneladani Odel dan dakwah Wali Songo. Inspirasi yang didapat setelah membaca buku Filsafat Dakwah ini yaitu berhubungan dengan kebutuhan konseling pada masa mendatang. Ada 5 metode dakwah yang dapat digunakan untuk konseling dapat mencakup holistik dan berbasis individu. Adapun metode yang pertama yaitu pendekatan terapi Islam. Pendekatan terapi Islam ini menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan teknik-teknik modern untuk mengatasi masalah mereka dengan perspektif agama. Adapun metode yang kedua yaitu konseling online atau platform digital. Nah, metode kedua ini memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan konseling yang lebih mudah dan dapat dijangkau lebih banyak orang. Terus adapun metode yang ketiga yaitu konseling berbasis komunitas. Nah, metode ketiga ini untuk memberikan dukungan sosial dan pengalaman berbagi yang dapat membantu individu dalam pemulihan mereka. Nah, terus yang keempat yaitu terapi kelompok. Metode ini yaitu berinteraksi dengan
berinteraksi dengan orang lain yang mengalami masalah serupa dan saling mendukung atas pemulihan mereka. Adapun yang terakhir, yang kelima, yaitu metode konseling Islam berbasis nilai. Metode yang terakhir ini memfokuskan pada identifikasi dan penguatan nilai-nilai agama dalam membantu individu mengatasi masalah mereka dan menemukan makna dalam kehidupan mereka. Kata yang paling penting yang didapat oleh kelompok kami dan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, berdakwah melalui kajian multidisipliner berbagai macam sudut pandang disiplin ilmu akan memperluas sudut pandang dakwah itu sendiri, di mana hal tersebut bermanfaat untuk aktivitas dakwah. Dengan pengetahuan yang lebih luas, tentunya akan lebih efektif dalam menyeru, mengajak, dan memberi solusi, serta mempermudah pesan-pesan yang diterima oleh khalayak. Sekian hasil diskusi sekaligus presentasi dari kelompok kami melalui topik pembahasan Dakwah sebagai jendela kajian multidisipliner dan juga melalui referensi buku Filsafat Dakwah karya Dr. Anissa Listiana MAG. Mohon maaf atas kurang dan kurangnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.